Kembali lagi bersama saya. Ya, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan rezeki gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang saat ini sudah memasuki kepala tiga gitu ya. Kita dalam menjalankan profesi kita ya masing-masing itu memiliki banyak ya mungkin hal yang bisa membuat kita itu harus pandai-pandai bersyukur gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang sudah merasa cukup gitu ya, sudah merasa sempurna gitu ya. Mungkin ada di beberapa yang seumuran kita gitu ya, yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki karir yang stabil, atau mungkin di antara kita yang sudah memiliki kedudukan gitu ya. Ya, saya ucapkan selamat gitu ya. Jalankan karir, jalankan kehidupan ya dengan baik gitu ya. Ya buat kita-kita yang mungkin di usia 30-an gitu ya, itu mungkin masih berjuang ya, masih sendiri gitu ya, belum menemukan pasangan ya, atau mungkin di hidupnya itu masih banyak hal lah gitu ya yang harus diperbaiki ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin baru memulai kembali gitu loh, baru ingin meningkatkan gitu ya, memperbaiki gitu ya. Itu uh, bukan berarti kita itu telat gitu loh. Kita tuh nggak ada kata telat gitu ya. Selama nyawa kita masih di badan ya, selama itu ya kita masih punya waktu gitu. Di umur 30-an ya, kita itu bukan merupakan sebuah ajang untuk lomba gitu loh. Ajang dimana wah ini sukses, ini gagal, enggak gitu ya. Jadi di umur 30-an ini ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini gitu ya, mendapati ya mungkin adanya yang di PHK, atau ada yang mungkin usahanya harus dimulai lagi gitu ya, karena menghadapi kebangkrutan atau kondisi-kondisi yang sulit lah gitu ya. Ya pokoknya kita itu hidup ya pasti nggak selamanya lancar gitu loh, dan juga tidak selamanya kita itu sulit. Ada dimana memang momen-momen hidup kita berada di bawah sekali gitu ya. Pokoknya teman-teman, kita yang usia 30-an ini janganlah gitu ya, kita itu mendengar hal-hal yang, maksudnya bukan mendengar ya, kalaupun kita misalnya mendapatkan ya mungkin adanya penghinaan, adanya yang membuat kita itu berkurang rasa syukurnya, kita yang harus punya filter, kita yang harus membentengi diri kita untuk kita ini selalu positif kepada diri kita gitu loh. Kita jangan menghancurkan diri kita sendiri gitu. Kita itu masih diberikan nyawa ya, dan itu yang membuat kita itu berarti masih dikasih kesempatan sama Allah. Jadi kita gunakan sebaik mungkin gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman itu akhirnya ke hal-hal yang negatif gitu ya. Pokoknya jalanin aja hidup gitu. Mau kita dapat uang receh, mau kita dapat uang yang sedikit, itu nggak masalah, yang penting halal gitu. Dan saya kemarin jujur itu mendapatkan semacam hinaan gitu ya, karena saya itu mau membuat buku misalnya, atau saya itu ngiloin plastik-plastik sama ya, siapa yang menghina ya pimpinan saya lah gitu ya, di sebuah tempat lah gitu ya, yang bilang kamu ini dokter gitu loh, tapi kok ini
uangnya recehan gitu loh. Ya kita nggak masalah gitu loh, daripada kita uangnya banyak, ya kita dapat uang banyak tapi dengan cara tidak halal, merugikan orang gitu ya. Terus juga bagaimana uang kita itu didapat dari ya melanggar hal-hal yang kriminal gitu ya. Nah, kita mendingan receh tapi halal, berkah, enggak kriminal gitu loh. Udah, kita positif gitu loh, paham? Apalagi mungkin teman-teman di sini gitu ya, ada yang jurusan manajemen juga. Kemarin saya pernah lihat ya, bahwa jurusan manajemen ini banyak yang nganggur gitu loh. Yang paling banyak itu jurusan manajemen. Oke. Yang kedua hukum, yang ketiga ekonomi. Saya S1 manajemen ekonomi ya, cuman ambil jurusannya manajemen SDM ya. Yang kedua itu S2 ya, manajemen juga, S3 manajemen. Jadi saya bisa dibilang linear lah gitu ya. Nah, jadi bagaimana memang itu bukan berarti fakultasnya atau mungkin ilmunya yang tidak relevan, tuh bukan. Tapi bagaimana sistem gitu loh. Sistem secara makro gitu ya, yang menurut saya pribadi itu kurang untuk bisa di manajemen dengan baik gitu loh. Ada yang harusnya lebih diprioritaskan, malah hal lain yang diprioritaskan gitu. Dan kita sebagai individu ya, atau sebuah komunitas yang kecil, kalau kita bicara terkait dengan makro gitu ya, kita tuh adalah yang terdampak gitu loh. Kita tuh nggak bisa mendampakkan gitu loh, tapi kita yang terdampak gitu. Jadi buat teman-teman ya, mungkin sedikit ya berbagi pengalaman gitu ya buat teman-teman kita nih, orang-orang manajemen ya. Manajemen itu kan di setiap organisasi ini dibutuhkan gitu loh. Dan bagaimana kita bisa gitu loh membuat ya semacam dengan modal sendiri gitu ya, mungkin bikin nasi uduk gitu ya, bikin seperti bantu-bantu percetakan misalnya, atau terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan aja. Jualan online shop, jadi mungkin ya untuk dropshipper atau apa gitu. Jadi kalau bikin warung gitu ya, kita mulai dari kecil dulu gitu loh. Jadi kita walaupun ya bukan pekerja formal, tapi kita tuh sudah bisa mempraktekkan sedikit demi sedikit ilmu kita gitu loh, dibandingkan sama sekali tidak gitu loh. Jadi dengan demikian ya, kita tuh bisa langsung praktek gitu ya, sekecil apapun, karena kegiatan ekonomi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dengan modal yang seadanya gitu. Yang penting teman-teman mulai aja dulu dan stop dengerin orang ya yang idealis, stop dengerin orang yang dia itu nggak pernah ngerasain dari bawah gitu loh, dengan privilege orang tuanya gitu. Jadi kita yang berjuang dari minus ya, kita harus punya mental yang kuat gitu. Jangan ego, jangan karena mentang-mentang kita sarjana, magister, doktor, terus kita ingin langsung yang di puncak, itu nggak ada. Jadi please teman-teman, kita itu masih 30 tahunan ya, mungkin yang mencibir kita ya, kayak saya dicibir oleh orang yang 60-an ya dia wajar, 60 tahun gitu. Ya mungkin teman-teman pun juga akan lebih sukses daripada orang yang mencibir teman-teman. Jadi teman-teman ya, sekecil apapun kita dapat ya, kita syukuri gitu. Insya Allah dari kecil-kecil itu akan menjadi bukit gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman, gak sendirian ya. Untuk yang pengen mendapatkan motivasi ya, boleh diramaikan di kolom komentar gitu ya. Kita saling support teman-teman ya, supaya nantinya kita bisa kuat terus. Tetap semangat teman-teman.